Halo, selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas administrasi pajak, khususnya pada pajak penghasilan pasal 21 dan juga pasal 4 ayat 2, yang dimana akan membahas mengenai subjek dan juga objek pajak. Nah, jadi untuk mau tahu kelanjutannya, tonton video ini ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Luputu Eka Suciani, NIM 18011041. Saya dari kelas 5A semester 6 reguler sore dan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja. Nah, jadi di materi kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai objek pajak. Untuk yang pertama, kita akan masuk pada latar belakang. Jadi, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak juga merupakan suatu transaksi yang biasanya sumber dari pendapatan yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak. Pendapatan dari suatu yayasan berasal dari sumbangan dan hibah, bukan merupakan objek pajak. Jadi bisa dipastikan kalau suatu yayasan sepanjang tahun tidak menerima pendapatan jenis lain, maka ia tidak perlu membayar pajak. Namun, jika yayasan memiliki unit usaha berupa toko serba ada dan dari usaha ini diperoleh keuntungan, maka pendapatan yayasan dari keuntungan unit usaha ini akan dikenai pajak. Karena dalam peraturan pajak disebutkan bahwa sumbangan dan donasi bukan objek pajak, sedangkan keuntungan adalah objek pajak. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas di video kali ini, yang pertama ada apakah pengertian dari objek pajak, yang kedua bagaimana penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final pada PPh pasal 4 ayat 2, dan yang ketiga apa yang tidak termasuk objek pajak pada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari objek pajak? Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan juga dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk di dalamnya gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan juga penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota yang diperoleh dari perseroan, persekutuan, dan juga badan lainnya. Yang ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dengan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan,
koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan juga keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Oke, kita lanjut. Yang kelima, ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh, penerimaan dan perolehan pembayaran berkala. Yang kesebelas, keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, keuntungan selisih kurs mata asing. 13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14, premi asuransi. 15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18, imbalan bunga sebagai dimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan 19, surplus dari Bank Indonesia. Lanjut, kita akan membahas penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final pada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang pertama itu ada bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua ada hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dan transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Kemudian ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya, yang tidak termasuk objek pajak pada PPh pasal 4 ayat 2, itu yang pertama ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dimana diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ketiga ada warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara finansial dan wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Yang keenam, pembayaran dan perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan juga asuransi beasiswa. Yang ketujuh, dividen atau bagaimana laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha yang telah didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas badan usaha milik negara. Yang kedelapan, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer dan modal yang tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyetaraan kontrak investasi kolektif. 11. Dihapuskan bunga obligasi perusahaan reksadana selama 5 tahun. 12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan pengusaha mikro kecil menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan juga sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 13. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 14. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 15. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu. Jadi kesimpulan pada video materi kita kali ini, yang pertama, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final PPh pasal 4 ayat 2, salah satunya yaitu bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Sedangkan untuk yang tidak termasuk objek pajak PPh pasal 4 ayat 2, salah satunya yaitu bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan dan dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, dan ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintahan. Saya nih, dengan video materi kita kali ini, dengan adanya aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur kewajiban untuk membayar pajak sebagai seorang warga negara yang baik, dan juga dengan adanya banyaknya tempat untuk mendapatkan informasi mengenai objek-objek apa saja yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, maka dari itu kita sebagai seorang warga negara yang baik sudah seharusnya kita memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, karena itu bersumber dari kita dan untuk perkembangan kita juga sebagai warga negara. Video kita akhirnya berakhir nih. Thank you banget untuk kalian yang sudah mau menonton video ini. Semoga video ini dapat memberi kalian informasi lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi objek wajib pajak. Dan juga thank you banget, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Thank you.